Hujan di luar jendela sama sekali tidak bisa menandingi badai yang ada di dalam dadaku. Sudah 4 bulan, 3 minggu, dan 2 hari. Aku menghitungnya. Setiap detik. Setiap pagi aku bangun di ranjang yang terasa terlalu besar, terlalu dingin. Guling di sampingku masih rapi, tak tersentuh. 4 bulan, 3 minggu, dan 2 hari sejak Bagas, suamiku, terakhir kali tidur di sini. Lembur, M.A. Ada proyek besar di luar kota, katanya malam itu. Bahkan saat mengucapkannya, matanya tidak menatap mataku. Dia sibuk memasukkan kemeja ke dalam koper yang kubelikan untuknya pada ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Proyek apa, Mas? Tumben sekali kamu tidak cerita, tanyaku, mencoba meraih tangannya. Dia menarik tangannya dengan halus. Ribet, Arini. Urusan kantor. Kamu nggak akan ngerti. Kamu nggak akan ngerti. 2 kata itu menjadi perisai yang selalu dia gunakan setiap kali aku mencoba masuk ke dunianya. Dunia yang katanya adalah dunia kerja, dunia yang membiayai kemewahan rumah ini. Lucu. Dia lupa, rumah ini adalah warisan orang tuaku. Perusahaan tempat dia bekerja adalah perusahaan milik keluargaku. Dia datang padaku tanpa membawa apa-apa selain janji manis dan senyum menawan yang kini terasa seperti racun. Suara langkah kaki kecil membuyarkan lamunanku. Rian, putra kami yang berusia 6 tahun, berdiri di ambang pintu kamar. Rambutnya acak-acakan, dan mata kecilnya menatapku penuh harap. Mama, Papa sudah telepon? Jantungku seperti diremas. Ini adalah pertanyaan yang sama yang dia ajukan setiap pagi selama sebulan terakhir. Dan aku, ibu macam apa aku ini, harus berbohong setiap hari. Sudah, sayang, balasku, memaksakan seulas senyum. Papa sibuk sekali. Tapi Papa janji, kalau proyeknya selesai, Papa langsung pulang bawa mainan besar buat Rian. Wajahnya meredup. Tapi Rian maunya Papa. Bukan mainan. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Mama tahu, sayang. Mama juga kangen Papa. Kangen, atau marah? Aku bahkan tidak bisa membedakan perasaanku sendiri lagi. Bagas tidak hanya menghilang. Dia menjadi hantu. Teleponku jarang diangkat. Pesan WhatsAppku hanya dibaca, centang biru yang terasa seperti tamparan. Sekalinya membalas, pesannya selalu singkat. Masih sibuk. Nanti aku telepon. Transfer bulanan sudah. Dia pikir semuanya bisa selesai dengan transfer bulanan. Dia pikir kemewahan rumah ini bisa menggantikan sosoknya. Hari ini, kesabaranku habis. Minggu depan Rian akan berulang tahun yang ke-7. Dia sudah meminta satu hal, Papa harus ada di pestanya. Aku mengambil ponselku. Jari-jariku gemetar saat mencari kontaknya. Bagas. Foto profilnya masih foto kami bertiga di depan taman hiburan setahun yang lalu. Senyum kami terlihat begitu sempurna, begitu palsu. Aku menekan tombol panggil. 1 dering. 2 dering. 3 dering. Panggilan Anda sedang dialihkan? Aku mematikan. Mencoba lagi. Dialihkan. Lagi. Dialihkan. Amarah mulai naik dari perutku. Aku beralih ke WhatsApp. Mas, angkat teleponku. Ini penting. Terkirim. Centang 2 abu-abu. Aku menunggu 5 menit. 10 menit. Tidak ada jawaban. Bagas, aku serius. Rian butuh kamu. Centang biru. Dia membacanya. Dia membacanya dan dia tidak peduli. Mas, minggu depan Rian ulang tahun. Dia cuma minta kamu pulang. Sehari saja. Aku mohon. Centang biru. Aku menatap layar, menunggu titik-titik yang menandakan dia sedang mengetik. Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Inilah puncaknya. Aku mohon, kataku. Seorang Arini, yang memegang kendali atas perusahaan, yang memiliki rumah ini, harus mengemis pada pria yang dia pungut dan dia jadikan raja. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk. Dari Bagas. Nggak bisa. Sibuk banget. Rayain aja sama kamu. Kirim nanti fotonya. Aku transfer buat kadonya. Napasku tercekat. Tak mau, bisikku pada layar ponsel. Dia tak mau menemui anaknya. Bukan. Ini bukan sibuk.
Ini adalah penolakan. Ini adalah sebuah kesengajaan. Seorang ayah macam apa yang menolak permintaan ulang tahun putranya sendiri? Kecurigaan yang selama ini kutekan dalam-dalam, yang kusembunyikan di balik alasan, dia lelah, atau dia sedang stres, kini meledak. Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Aku membuka media sosial. Sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku mengetik namanya. Akunnya terkunci. Tentu saja. Tapi insting seorang wanita yang dikhianati lebih tajam dari silet. Aku teringat dia pernah menyebut nama seorang rekan kerja baru beberapa bulan lalu. Seorang junior yang katanya sangat kompeten. Siapa namanya? Vira? Vina? Fiona? Ya, Fiona Larasati. Aku mencari nama itu. Akunnya terbuka untuk publik. Jemariku mendingin saat menggulir lini masanya. Foto-foto liburan di pantai. Foto-foto makan malam di restoran mewah. Foto-foto yang familiar. Tunggu. Aku berhenti pada sebuah foto. Fiona sedang tersenyum ke kamera, memegang segelas minuman. Latar belakangnya, aku kenal latar belakang itu. Itu adalah lobi hotel di Bali tempat aku dan Bagas merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Foto itu diunggah 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Saat Bagas bilang dia sedang survei lokasi proyek di pedalaman Kalimantan. Jantungku berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Aku terus menggulir. Sebuah foto lagi. Kali ini foto Fiona sedang membelakangi kamera, menghadap matahari terbenam. Tapi yang membuatku mual adalah jaket yang dipakainya. Jaket kulit coklat yang kuberikan pada Bagas. Jaket yang sama. Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Aku menggulir lebih cepat, panik. Dan kemudian, aku menemukannya. Sebuah foto yang diunggah 3 minggu lalu. Bagas. Dia ada di sana. Merangkul Fiona dari belakang. Keduanya tersenyum lebar. Bagas terlihat bahagia. Lebih bahagia daripada yang pernah kulihat selama setahun terakhir bersamaku. Tapi bukan itu yang menghancurkanku. Itu adalah keterangan fotonya. Dan perut Fiona. Perut wanita itu membuncit. Jelas sekali terlihat di balik gaun tipis yang dikenakannya. Tangan Bagas dengan protektif memegang perut itu. Keterangan fotonya hanya 3 kata. Menunggu anugerah kami. Hati merah 2. Hamil. Ponsel itu jatuh dari tanganku yang lemas, layarnya retak di lantai marmer yang dingin. Suara retakan itu sekeras suara hatiku yang pecah berkeping-keping. 4 bulan dia pergi, dan wanita itu hamil. Semua kepingan puzzle yang hilang kini menemukan tempatnya. Sikap dinginnya, alasan sibuknya, penolakannya untuk pulang, penolakannya untuk menemui Rian. Semuanya karena ini, karena dia. Dan tiba-tiba, aku teringat sesuatu yang lebih mengerikan. Fiona. Fiona Larasati. Aku ingat sekarang. Bagas pernah membawanya ke rumah ini. Sekitar 5 bulan lalu. Tepat sebelum dia pergi untuk proyeknya. Aku sedang tidak ada di rumah, sedang menjenguk orang tuaku yang sakit di luar kota. Aku hanya melihatnya sekilas dari rekaman CCTV saat memeriksa keamanan rumah dari ponselku. Bagas bilang Fiona adalah klien penting yang harus mengambil dokumen. Klien penting. Di rumah pribadiku. Saat aku tidak ada. Dia pernah ke rumahku. Rasa mual yang hebat melandaku. Dia sudah menginjakkan kaki di istanaku. Dia sudah duduk di sofaku, mungkin minum dari gelasku, menilai semua yang kumiliki. Dan sekarang dia hamil. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar di kamar. Wajahku pucat, mataku kosong. Tapi di balik kekosongan itu, sesuatu yang baru mulai menyala. Ini bukan lagi kesedihan. Ini bukan lagi rasa rindu. Ini adalah api. Api yang dingin dan membakar. Bagas mengira aku bodoh. Dia mengira aku wanita manja yang hanya bisa menghabiskan uang dan menangis menunggunya pulang. Dia lupa siapa aku. Dia lupa siapa pemilik semua ini. Diam-diamku sedang menyiapkan kehancuran mereka. Desisku pada bayanganku sendiri. Getaran di tanganku berhenti. Digantikan oleh ketenangan yang mematikan. Aku mengambil ponselku yang retak. Layarnya masih menyala, menampilkan foto Bagas dan wanita jalang itu. Aku tidak akan meneleponnya lagi. Aku tidak akan mengemis lagi. Aku akan bekerja.
Aku membuka kontak. Bukan Bagas, tapi pengacaraku. Bapak Haris, kataku dengan suara yang datar dan dingin saat panggilan itu terhubung. Saya butuh bantuan Anda. Saya ingin Anda menyiapkan beberapa dokumen. Surat perceraian, surat pemecatan, dan surat yang menyatakan suami saya tidak memiliki hak sepeser pun atas aset saya. Aku mendengar tarikan napas kaget di seberang sana. Dan, Pak Haris, lanjutku, sambil menatap foto di layar. Tolong lakukan diam-diam. Saya ingin ini menjadi kejutan. Permainan sudah berakhir. Tidak, permainan baru saja dimulai. Dan aku yang akan menentukan aturannya. Api di hatiku dari bab 1 tidak padam. Api itu mendingin, berubah menjadi bongkahan es yang tajam, siap menusuk. Aku tidak lagi menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak kumiliki saat ini. Yang kupunya adalah rencana. 2 hari setelah telepon pertamaku, Pak Haris duduk di seberangku di ruang kerjaku. Ruangan yang sama di mana Bagas dulu sering duduk, merajuk meminta kenaikan jabatan. Pak Haris adalah pengacara keluargaku sejak aku masih kecil. Matanya menatapku dengan iba, tapi aku segera mematikannya dengan tatapanku. Arini, kamu yakin? Ini langkah besar, katanya pelan, menunjuk tumpukan dokumen yang kubariskan di meja. Pak Haris, saya yakin 100%, jawabku, suaraku sedatar marmer di bawah kakiku. Bagas mengira saya bodoh. Dia mengira saya hanya istri pajangan yang sibuk arisan. Dia lupa, darah siapa yang mengalir di tubuh saya. Darah ayah saya. Darah pendiri perusahaan ini. Aku mendorong tumpukan pertama. Ini foto-foto dari media sosial wanita itu, Fiona Larasati. Ini bukti dia hamil. Dan ini, aku mendorong sebuah foto yang kuambil dari rekaman CCTV rumahku 5 bulan lalu. Ini bukti dia pernah ke sini. Bagas membawanya masuk saat saya sedang merawat ibu. Pak Haris menghela napas panjang. Ini bukti perselingkuhan yang kuat, Arini. Tapi soal pernikahan siri. Saya sedang mengusahakannya, potongku. Bagas tidak mungkin menghamili anak orang tanpa menikahinya. Dia terlalu pengecut untuk itu. Dia butuh status, bahkan dengan selingkuhannya. Aku beralih ke laptopku. Dia pikir saya tidak tahu cara mengakses server perusahaan? Saya yang membangun sistem keuangannya. Jemariku menari di atas keyboard. Aku membuka arsip pengeluaran atas nama Bagas Pradana, Direktur Operasional, jabatan yang kuberikan padanya sebagai hadiah pernikahan. Proyek di Kalimantan, desisku. Aku membuka rinciannya. Tiket pesawat kelas bisnis, sewa hotel bintang 5, biaya representasi yang angkanya fantastis. Tapi lihat ini, Pak Haris. Aku menunjuk sebuah baris. Biaya sewa apartemen bulanan. Di Jakarta. Bukan di Kalimantan. Dan ini tagihan restoran. Restoran yang sama dengan yang ada di foto Fiona. Mataku memindai lebih jauh. Dan di sanalah dia. Kesalahan fatalnya. Sebuah pembayaran besar, 2 bulan lalu. Keterangannya, biaya entertainment klien korporat. Tapi penerimanya bukan hotel atau restoran. Penerimanya adalah sebuah vendor, wedding organizer syariah. Pak Haris sampai harus membetulkan letak kacamatanya. Ya Tuhan, Arini, dia memakai uang perusahaan untuk membiayai pernikahan sirinya. Tepat, kataku dingin. Penggelapan dana, penipuan, apapun sebutannya, saya tidak peduli. Yang saya mau, dia keluar dari perusahaan ini tanpa pesangon sepeser pun. Buat dia miskin, Pak Haris. Buat dia tidak punya apa-apa. Dan rumah ini atas nama saya. Tanah ini warisan ibu saya. Bagas datang ke sini hanya membawa koper. Dan dia akan pergi dengan cara yang sama. Saya akan siapkan semuanya, kata Pak Haris, suaranya kini tegas. Iba itu telah hilang, digantikan profesionalisme. Surat pemecatan, surat cerai, gugatan hak asuh penuh untuk Rian, dan tuntutan pengembalian dana perusahaan. Bagus, kataku. Sekarang, bagian terpentingnya, kita tunggu. Menunggu adalah bagian tersulit.
Aku harus berperan seolah tidak terjadi apa-apa. Terutama di depan Rian. Mama, kok papa belum telepon lagi? Tanyanya sore itu. Pesta ulang tahunnya tinggal 3 hari lagi. Dekorasi balon sudah kupesan, kue sudah kupilih. Semua bertema pahlawan super favoritnya. Aku berlutut di depannya, merapikan poninya. Papa masih sibuk banget, sayang. Tapi papa kirim salam. Katanya, selamat ulang tahun. Nanti kadonya mama belikan yang paling besar. Bohong. Lagi-lagi aku berbohong. Bagas bahkan tidak membalas pesanku tentang detail pesta Rian. Rian menunduk. Rian maunya papa. Aku memeluknya erat. Mama tahu. Tapi, hei, nanti ada mama, ada kakek, ada nenek. Kita seru-seruan, ya? Mama janji, ini akan jadi pesta terbaik. Saat Rian kembali bermain, aku masuk ke kamar. Rasa sakit itu mencoba kembali, menusuk-nusuk dadaku. Dia menghancurkan hati putranya sendiri. Amarahku kembali membara. Aku tidak akan membiarkan pria itu menyakiti Rian lebih lama lagi. Saat itulah ponselku bergetar. Sebuah notifikasi Instagram. Aku telah membuat akun palsu, khusus untuk memantau Fiona. Dan apa yang kulihat membuat darahku mendidih. Fiona baru saja mengunggah foto baru. Sebuah selfie. Dia duduk di kursi penumpang sebuah mobil. Dia tersenyum manja ke kamera, satu tangan mengelus perut buncitnya, tangan lainnya memamerkan cincin berlian baru, cincin yang jejak pembeliannya kulihat di tagihan kartu kredit Bagas. Tapi bukan itu yang membuatku murka. Aku kenal interior mobil itu. Jok kulit berwarna krem. Aroma parfum mobil yang khas. Itu mobilku. Mobil sedan mewah yang kubiarkan Bagas pakai untuk keperluan kantor. Dan wanita itu duduk di sana, di tempatku. Lalu aku membaca keterangannya. Bismillah, si kecil nggak sabar pindah ke istana baru. Harus yang nyaman, banyak kamar, biar bisa manja-manja jadi ratu. Makasih ya, sayang, udah siapin rumah yang paling enak buat kita. Hati berkilau Queen rumah baru bahagia itu sederhana. Rumah yang paling enak. Istana baru. Ratu. Dia tidak sedang bicara tentang rumah baru yang mereka beli. Aku sudah memeriksa rekening Bagas, tidak ada pembelian properti. Dia sedang membicarakan rumahku. Wanita jalang itu, yang pernah diajak Bagas ke sini saat aku pergi, merasa nyaman. Dia pikir dia bisa masuk ke sini, ke rumah yang kubangun dengan keringat dan warisan keluargaku, dan mengambil alih semuanya. Dia pikir dia bisa tidur di ranjangku dan menjadi ratu. Mimpi di siang bolong. Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Kamu mau jadi ratu, Fiona? Kamu mau rumah ini? Bisikku pada layar ponsel. Silakan. Datanglah. Akan kuberikan kamu sambutan yang tak akan pernah kamu lupakan. Aku meraih ponselku yang satu lagi. Menelepon Pak Haris. Pak Haris, kataku, percepat semuanya. Saya punya firasat, mereka akan segera datang. Dan benar saja. Tepat di hari ulang tahun Rian, saat kami baru saja selesai meniup lilin, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari Bagas. Aku OTW rumah. Ada yang mau aku bicarakan. Penting. Aku tersenyum. Rian, sayang, panggilku pada putraku yang sedang asyik membuka kado. Teman-teman papa sebentar lagi mau datang. Pesta utamanya baru akan dimulai. Sisa-sisa tawa pesta ulang tahun Rian baru saja memudar. Para tamu sudah pulang, menyisakan aku dan Rian di ruang keluarga yang penuh dengan kertas kado dan balon. Putraku sedang tertidur di sofa, kelelahan setelah seharian menjadi pahlawan super, memeluk robot barunya. Aku baru saja akan menggendongnya ke kamar ketika suara mesin mobil yang familiar terdengar memasuki gerbang. Jantungku berhenti sesaat. Dia datang. Suara mesin mobil sedan mewah, mobilku, itu mati. Diikuti suara 2 pintu mobil yang dibanting. Bukan 1, tapi 2. Instingku bekerja. Aku segera memanggil Bei Surti, asisten rumah tangga yang sudah kuanggap seperti ibu sendiri. Bei, tolong bawa Rian ke kamarnya di lantai atas. Nyalakan film di tabletnya. Pastikan dia tidak turun, apapun yang terjadi. Paham, Bei? Kataku,
suaraku rendah dan mendesak. Bei Surti melihat kegelapan di mataku dan mengangguk tanpa bertanya. Baik, Non. Saat Bei Surti menggendong Rian yang setengah tidur menaiki tangga, bel pintu berbunyi. Aku menarik napas panjang. Menghembuskannya perlahan. Api dingin itu kini mengambil alih. Tidak ada lagi Arini yang menangis. Yang ada hanyalah sang pemilik rumah. Aku berjalan melintasi lantai marmer, langkah kakiku menggema di ruangan yang sunyi. Aku membuka pintu. Di sanalah dia. Bagas. Dia tampak lelah, sedikit gugup, tapi berusaha terlihat berwibawa. Namun, mataku tidak tertuju padanya. Mataku tertuju pada wanita di sampingnya. Fiona Larasati. Wanita itu berdiri dengan dagu terangkat. Perutnya yang membuncit, mungkin 6 atau 7 bulan, didorong ke depan seolah-olah itu adalah tameng kerajaan. Dia memegang lengan Bagas dengan posesif, dan matanya memandang rendah diriku, lalu beralih memindai lobi rumahku dengan tatapan menilai seorang pemilik baru. Dia tersenyum sinis. Senyum yang sama di foto Instagramnya. Kamu lama sekali bukain pintunya, Rin, kata Bagas, mencoba terdengar santai. Suaranya gagal total. Masuk, kataku datar. Aku berbalik dan berjalan ke tengah ruang tamu. Aku tidak menawarkan mereka minum. Aku tidak menyuruh mereka duduk. Aku berdiri menunggu. Bagas menarik Fiona masuk. Wanita itu melepaskan lengan Bagas dan segera berjalan-jalan kecil, menyentuh vas porselen di meja. Wow, Mas. Rumahmu beneran enak, ya, katanya, suaranya dibuat manja. Adem, mewah. Aku suka. Kamar utamanya di mana? Aku mau istirahat, capek banget di jalan. Dia menatapku seolah aku adalah pelayan. Tolong bawain koper kami dari mobil, ya. Yang warna pink itu punyaku, jangan sampai lecet. Aku menatap Bagas. Ini yang mau kamu bicarakan? Membawa dia ke rumahku? Bagas menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dengar, Arini. Aku tahu ini berat. Tapi aku harus jujur. Aku dan Fiona. Kami sudah menikah siri, potong Fiona cepat, nadanya penuh kemenangan. Dia melangkah ke depanku, mengelus perutnya. Dan aku lagi hamil anaknya Mas Bagas. Pewarisnya. Jadi, suka nggak suka, aku sekarang juga istri sahnya. Aku berhak tinggal di sini. Dia tersenyum lagi. Apalagi aku lagi hamil, aku harus tinggal di tempat yang nyaman dan enak. Aku ingin bermanja-manja di sini. Aku akan jadi ratu di rumah ini. Ratu? Aku tertawa. Bukan tawa kecil. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa yang begitu keras hingga Fiona dan Bagas mundur selangkah, kaget. Ratu? Ulangku, menyeka air mata palsu di sudut mataku. Kamu mau jadi ratu di rumah ini? Wajah Fiona memerah. Kenapa kamu ketawa? Ini nggak lucu. Mas Bagas, bilang sama dia. Arini, jaga sikapmu, bentak Bagas. Dia sedang hamil anakku. Kamu harus terima? Terima? Aku berhenti tertawa. Seketika, suhu ruangan seakan turun 10 derajat. Kamu pikir aku diam saja selama ini? Tanyaku pada Bagas. Kamu pikir aku wanita bodoh yang bisa kamu bohongi berbulan-bulan? Kamu tidak pulang menemui anakmu yang ulang tahun demi dia. Aku sibuk menggelapkan dana perusahaan. Wajah Bagas memucat. Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak tahu kamu pakai uang kantor untuk membiayai pernikahan siri menjijikan ini? Untuk menyewa apartemen untuknya? Untuk membelikannya cincin berlian? Arini, itu nggak seperti... Diam. Suaraku menggema. Sekarang giliranku bicara. Aku berjalan ke meja kerjaku di sudut ruangan. Aku mengambil 3 map tebal yang sudah disiapkan Pak Haris. Aku kembali ke hadapan mereka. Fiona, yang tadi sombong, kini bersembunyi di belakang Bagas. Kamu benar, Bagas. Kamu pulang bawa sesuatu yang penting, kataku. Aku juga punya sesuatu untukmu. Aku melemparkan map pertama ke dadanya. Itu, kataku, adalah surat pemecatanmu. Efektif sejak seminggu yang lalu. Selamat, kamu baru saja resmi jadi pengangguran. Semua fasilitasmu,
termasuk mobil yang kamu pakai untuk membawa jalang ini ke sini, sudah ditarik atas nama perusahaan. Tolong kembalikan kuncinya sebelum pergi. Mata Bagas membelalak ngeri. Kamu mecat aku? Arini, kamu nggak bisa. Aku bisa. Aku pemilik perusahaan itu. Kamu lupa? Aku melemparkan map kedua. Kali ini ke lantai, di depan kaki Fiona. Itu, kataku, adalah surat gugatan cerai. Lengkap dengan bukti foto-foto mesramu, bukti pernikahan sirimu, dan bukti kehamilannya. Aku menuntut hak asuh penuh atas Rian. Kamu tidak akan pernah bisa mendekatinya lagi tanpa pengawasanku. Enggak, Arini, jangan. Bagas mulai panik. Dan ini, aku mengangkat map ketiga, yang paling tebal. Ini yang paling penting. Aku membukanya. Ini adalah salinan perjanjian pranikah kita, yang menyatakan bahwa semua aset atas namaku, termasuk rumah ini dan isinya, adalah murni milikku. Dan ini, aku menarik selembar kertas lagi. Ini adalah surat pernyataan yang sudah ditandatangani di atas meterai, yang kamu tanda tangani saat kamu meminjam modal awal, yang tidak pernah kamu kembalikan, bahwa kamu datang kepadaku tidak membawa apa-apa, dan jika terjadi perpisahan, kamu juga pergi tidak membawa apa-apa. Keheningan total. Bagas gemetar. Fiona menatapku dengan mata melotot, tak percaya. Jadi, kataku pelan, menatap lurus ke mata Fiona. Kamu ingin jadi ratu? Kamu ingin tinggal di rumah mewah ini? Kamu ingin bermanja-manja? Aku tersenyum dingin. Itu hanya mimpi kamu di siang bolong, Nona Fiona. Karena rumah ini terlalu suci untuk manusia hina dan peselingkuh seperti kalian berdua. Kamu? Fiona tergagap, kemarahannya kembali. Kamu jahat. Kamu mengusir kami? Aku lagi hamil. Mas Bagas Emu sudah tidak punya apa-apa, kataku. Dia miskin. Sama seperti saat pertama kali aku bertemu dengannya. Aku berjalan ke pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Bagas, panggilku. Saat dia menoleh, aku sudah menyeret kopernya, koper yang sama yang dia pakai 4 bulan lalu, dari balik pintu. Koper itu sudah kupaksa Bei Surti untuk mengemasnya tadi siang. Hanya berisi baju-baju lamanya yang murah. Aku melempar koper itu ke teras. Isinya berhamburan. Barang-barangmu, teriakku. Aku tidak butuh ada sedikit pun barang milikmu tersisa di rumahku. Pergi kalian. Arini, kamu gila, teriak Bagas, panik melihat pakaiannya basah terkena sisa air hujan di teras. Keluar. Aku mendorongnya. Keluar dari rumahku. Mas, jangan. Fiona menangis, mencoba menarik Bagas. Aku mendorong mereka berdua melewati ambang pintu. Mereka tersandung, jatuh di teras, di antara baju-baju yang berserakan. Mereka menatapku dengan putus asa. Bagas dengan amarah, Fiona dengan ketakutan. Mimpi indahnya hancur dalam sekejap. Mereka keluar dengan penuh rasa kecewa dan malu. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka yang mengenaskan. Basah, bingung, dan hancur. Oh, satu lagi, kataku, saat Bagas mencoba memasukkan baju-bajunya kembali ke koper. Semua rekening dan kartu kreditmu yang terhubung dengan perusahaan sudah kubekukan. Aku tersenyum lebar. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tertawa lepas. Tawa kemenangan. Selamat menikmati kemiskinan, Tuan dan Nyonya Pradana. Aku membanting pintu tepat di depan wajah mereka. Meninggalkan mereka di luar, dengan malam yang dingin dan masa depan yang suram. Aku bersandar di pintu, mendengarkan suara makian Fiona dan teriakan frustrasi Bagas di luar. Perlahan, aku melangkah ke sofa, mengambil sisa kue ulang tahun Rian, dan memakannya langsung dari piring. Manis. Kini, aku dan anakku bisa hidup bahagia. Tanpa pengkhianat. Di balik pintu mahoni yang tertutup rapat itu, keheningan terasa memekakkan telinga. Suara makian dan tangisan Fiona, serta teriakan frustrasi Bagas, perlahan menjauh, ditelan oleh suara gerbang otomatis yang kututup menggunakan remote dari dalam. Mereka benar-benar pergi. Selama sepersekian detik, kakiku terasa lemas.
Adrenalin yang memompaku selama konfrontasi tadi surut, meninggalkan rasa hampa yang aneh. Perutku yang tadi kuisi kue ulang tahun Rian terasa mual. Pernikahan 8 tahun. Selesai. Lenyap dalam satu malam yang penuh api dan amarah. Non Arini. Aku menoleh. Bei Surti berdiri di anak tangga terakhir. Wajah tuanya penuh kekhawatiran. Sudah selesai, Be, kataku, suaraku serak. Bapak Bagas? Dia bukan bapakmu lagi, Bei, dan dia tidak akan pernah kembali ke rumah ini. Aku berjalan ke sofa, tempat Rian tadi tertidur. Masih ada lekukan kecil di bantalnya. Bagaimana Rian? Aman di kamar, Non. Nonton film. Dia tidak dengar apa-apa, jawab Bei Surti, lalu bergegas ke dapur. Bibi buatkan teh hangat, ya, Non. Non pucat sekali. Aku mengangguk. Saat Bei Surti menghilang, aku menyandarkan kepalaku ke sofa. Aku menatap langit-langit tinggi rumahku. Istanaku. Istana yang hampir saja direbut oleh Ratu Jalang itu. Aku tidak menangis. Anehnya, aku merasa lega. Beban yang kupikul berbulan-bulan, kecurigaan, rasa sakit hati, kebohongan, semuanya terangkat. Untuk pertama kalinya, udara di rumah ini terasa bersih. Di luar gerbang, di jalanan yang sepi, kenyataan menghantam Bagas dan Fiona seperti truk tronton. Hujan gerimis mulai turun, membuat baju-baju Bagas yang berserakan di aspal menjadi basah dan kotor. Ini gila. Dia gila, teriak Fiona, air matanya bercampur dengan air hujan. Rambutnya yang tadi tertata rapi kini lepek menempel di wajah. Mas, kenapa kamu diam aja? Kenapa kamu biarin dia ngusir kita? Aku lagi hamil, Mas? Diam, Veo. Bentak Bagas, frustrasinya meledak. Dia menendang koper yang terbuka itu. Kamu pikir aku mau ini? Dia tahu semuanya. Tahu apa? Tahu kamu nikahin aku? Tahu aku hamil? Harusnya dia sadar diri. Harusnya dia pergi. Dia tahu soal uang perusahaan, Fiona. Uang yang aku pakai untuk kita. Bagas mencengkeram rambutnya. Pikirannya buntu. Dipecat. Tidak ada pesangon. Rekening dibekukan. Mobil disita. Rumah Arini. Terus kita gimana? Isak Fiona, ketakutan yang nyata kini menggantikan kesombongannya. Aku nggak mau hidup di jalan. Perutku sakit, Mas. Kita ke hotel. Hotel yang tadi kita check out. Pakai apa? Desis Bagas. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan dompet. Hanya ada beberapa lembar uang ratusan ribu. Kartu kreditnya, dia ingat kata-kata Arini. Dibekukan. Dengan tangan gemetar, dia mencoba memesan taksi online. Gagal. Akunnya terhubung dengan kartu kredit perusahaan. Dia mencoba memesan layanan lain. Gagal. Sialan. Arini. Teriaknya ke arah gerbang yang tertutup rapat. Fiona terisak lebih keras. Kamu kan direktur? Masa kamu nggak punya teman? Telepon teman kamu. Minta tolong. Bagas tertegun. Benar. Teman. Dia punya banyak koneksi di kantor. Dia segera menelepon beberapa manajer di bawahnya. 1 panggilan, tidak diangkat. 2 panggilan, ditolak. 3 panggilan, nomornya diblokir. Kabar pemecatannya pasti sudah menyebar seperti api. Arini telah memastikan dia terisolasi. Tidak ada yang berani membantunya. Mereka semua tahu siapa pemilik perusahaan sebenarnya. Mereka terdampar. Basah kuyup. Dipecat. Dan miskin. Satu-satunya pilihan mereka adalah berjalan kaki ke jalan raya, di tengah gerimis, untuk menghentikan taksi biasa. Bagas menyeret koper yang rusak itu, sementara Fiona terisak-isak di belakangnya, mengeluh kedinginan dan kakinya bengkak. Malam itu, mereka tidak check-in ke Hotel Bintang 5. Mereka berakhir di sebuah penginapan melati di pinggir kota, satu-satunya tempat yang mau menerima sisa uang tunai mereka. Kamarnya bau apak, spraynya lembab, dan kamar mandinya berkarat. Fiona muntah begitu masuk ke kamar mandi. Aku nggak mau di sini, jeritnya. Ini neraka. Kamu janji aku bakal jadi ratu, Mas. Ini bukan istana. Bagas membanting pintu. Lalu kamu mau aku gimana?
Arini mengambil semuanya. Semuanya? Malam pertama dari kemiskinan mereka dihabiskan dengan saling menyalahkan, diiringi suara bocor dari langit-langit kamar penginapan yang kotor. Mimpi Fiona untuk bermanja-manja di rumah mewah kini berganti dengan kenyataan pahit tidur di ranjang yang berderit. Keesokan paginya, aku bangun sebelum matahari terbit. Aku tidur di sofa, tidak sanggup tidur di ranjang yang pernah kutiduri bersama pengkhianat itu. Aku mandi lama sekali, seakan menggosok semua kotoran yang dia tinggalkan. Pagi ini, aku memilih setelan kerja terbaikku. Power suit berwarna merah marun. Rambutku kuikat rapi ke belakang. Riasanku tajam dan profesional. Saat aku turun, Rian sudah duduk di meja makan, memakan sereal. Pagi, Mama, sapanya Riang. Mama cantik sekali. Wonder. Aku tersenyum, senyuman tulus pertama kalinya. Aku mencium puncak kepalanya. Pagi, sayang. Mama mau ke kantor hari ini. Mau ambil alih benteng Mama. Papa mana, Ma? Nggak sarapan bareng. Jantungku sedikit terenyuh, tapi aku sudah menyiapkan diri. Aku duduk di depannya. Rian, dengerin Mama, kataku lembut tapi tegas. Mulai hari ini, tinggalnya cuma kita berdua. Mama dan Rian. Rian memiringkan kepalanya. Papa kerja lagi? Proyek di luar kota lagi? Bukan, sayang. Papa nggak akan tinggal di sini lagi. Papa punya kehidupan baru. Kayak di film? Papa jadi jahat? Tanyanya polos. Aku tertawa kecil. Sesuatu seperti itu. Tapi Rian nggak perlu khawatir. Rian punya Mama. Dan Mama adalah pahlawan super yang paling kuat. Kita akan bahagia, jauh lebih bahagia, hanya berdua. Mama janji. Mata Rian berbinar. Asyik, kayak tim pahlawan. Mama dan Rian. Tepat, tim Mama dan Rian. Hari itu, aku melangkah masuk ke lobi perusahaan keluargaku. Semua karyawan menatapku. Ada yang berbisik, ada yang menunduk takut. Aku berjalan lurus, mengabaikan mereka, langsung menuju ruang direktur. Ruangan yang selama ini ditempati Bagas. Aku membuka pintunya. Papan nama, Bagas Pradana, Direktur Operasional, masih terpasang di sana. Aku mengambil papan nama itu, dan tanpa ragu, menjatuhkannya ke tempat sampah. Aku duduk di kursi itu. Kursi milikku. Aku menekan tombol intercom. Santi, panggil semua kepala departemen. Rapat darurat. 5 menit lagi. Rapat itu singkat dan brutal. Selamat pagi, kataku pada selusin wajah tegang di ruang rapat. Seperti yang mungkin sudah Anda dengar, per hari kemarin, Bapak Bagas Pradana resmi diberhentikan secara tidak hormat karena pelanggaran berat dan penggelapan dana perusahaan. Terdengar napas tertahan. Saya, lanjutku, Arini Wijaya, akan mengambil alih kembali posisi saya sebagai CEO. Semua proyek yang ditangani Bagas dibekukan. Tim audit internal sedang bekerja. Siapapun yang terbukti membantunya menggelapkan dana, detik itu juga akan menyusulnya keluar dari gedung ini. Semua orang menunduk. Tidak ada pertanyaan? Bagus. Kembali bekerja. Saat mereka berebut keluar, aku memanggil kepala HRD. Pak Budi, tolong urus pembersihan semua barang pribadi Bagas dari ruangannya. Dan tolong kirim memo ke seluruh vendor bahwa Fiona Larasati dilarang masuk ke gedung ini atas alasan apapun. Baik, Bu Arini. Aku kembali ke ruanganku. Aku menatap pemandangan kota Jakarta dari jendela kaca yang besar. Aku telah membersihkan rumahku. Sekarang, aku membersihkan perusahaanku. Ponselku bergetar. Belasan panggilan tak terjawab dari nomor yang tak kukenal. Aku tahu itu Bagas. Aku memblokir nomor itu. Lalu sebuah pesan masuk. Dari Pak Haris. Surat cerai sudah didaftarkan. Selamat, Arini. Babak baru dimulai. Aku tersenyum. Babak baru yang bahagia untukku dan Rian. Dan babak baru yang penuh penderitaan untuk mereka. Pagi datang dengan cara yang berbeda untukku dan untuk mereka. Bagiku, pagi datang dengan aroma kopi segar yang diseduh Bei Surti. Aku bangun di kamar tamu utama, kamar yang bersih dan lapang. Aku sengaja pindah ke sana, karena kamar tidur utamaku, kamar kami dulu,
akan kurenovasi total. Aku ingin membuang semua jejaknya. Saat aku turun, Rian sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Mama, serunya sambil melompat dari kursi makannya. Hari ini Rian ada pelajaran menggambar. Oh ya? Nanti gambar Wonder Woman-nya, buat Mama, kataku sambil mencium keningnya. Kami sarapan di meja makan yang besar, di bawah lampu kristal. Sinar matahari pagi menembus jendela, menerpa pot-pot anggrek segar yang baru kuganti. Rumah ini terasa bernapas lagi. Damai. Nanti akhir pekan kita ke pantai, ya, sayang, usulku. Kita menginap di villa. Hanya kita berdua. Mata Rian berbinar. Asyik. Rian mau bikin istana pasir. Istana. Ya, Rian boleh membangun istana pasir sebanyak yang dia mau. Karena istana yang sesungguhnya ini sudah aman. Bagi Bagas dan Fiona, pagi datang dengan bau apak dan suara berisik dari kamar sebelah. Mereka terbangun di penginapan melati yang sempit. Cahaya matahari yang masuk hanya seberkas, terhalang oleh bangunan lain. Fiona terbangun dengan rasa mual yang hebat. Ini bukan morning sickness biasa. Ini adalah mual karena stres dan makanan murah yang mereka makan semalam, nasi bungkus di pinggir jalan. Mas, banget. Fiona mendorong Bagas kasar. Aku lapar. Dan tempat ini menjijikkan. Aku nggak bisa tidur, punggungku sakit semua. Bagas membuka matanya perlahan. Kepalanya berdenyut. Semalam dia tidak bisa tidur. Realitas bahwa dia kini seorang pengangguran miskin menghantamnya bertubi-tubi. Uang kita tinggal berapa? Tanya Fiona, suaranya ketus. Bagas mengecek dompetnya. Uang tunai sisa semalam hampir habis untuk membayar kamar. Cukup untuk sarapan bubur ayam di depan. Dan kita harus check out jam 12 ini. Bubur ayam? Di depan? Kamu gila? Fiona terduduk, matanya melotot. Aku ini lagi hamil, Mas. Aku butuh gizi. Aku butuh sarapan hotel. Croissant, jus jeruk segar. Bukan bubur pinggir jalan. Lalu kamu mau aku cari uang dari mana? Hah? Bentak Bagas, kesabarannya habis. Kamu lupa? Kita diusir. Arini memblokir semuanya. Ini semua salah kamu, jerit Fiona. Kamu yang bilang dia bodoh. Kamu yang bilang dia gampang dikibulin. Kamu janji aku bakal jadi ratu. Mana? Mana janjimu? Malah aku berakhir di kandang tikus ini. Kalau kamu gak maksa minta cincin berlian itu, minta tas mahal itu, minta sewa apartemen mewah, aku gak perlu ambil risiko pakai uang kantor. Balas Bagas, tak mau kalah. Pertengkaran mereka terhenti oleh gedoran keras di pintu. Kalau mau berantem jangan di sini. Bayar kamar, atau keluar, teriak penjaga penginapan. Mereka berdua terdiam. Pucat. Hari itu, mereka dipaksa check out. Dengan sisa uang terakhir, mereka sarapan bubur ayam. Fiona memakannya sambil menangis terseduh-seduh dan mulai mencari tempat tinggal. Bukan apartemen mewah. Bukan rumah dengan taman. Dengan reputasi Bagas yang hancur, dia mencoba menelepon beberapa relasi, tapi namanya sudah di blacklist di seluruh industri. Tidak ada yang mau meminjaminya uang. Mereka berakhir di sebuah kontrakan petakan di gang sempit dan becek. Satu ruangan pengap yang berfungsi sebagai kamar tidur sekaligus dapur. Kamar mandinya jongkok, airnya bau besi. Aku nggak mau tinggal di sini. Rintih Fiona, berdiri di ambang pintu yang catnya sudah mengelupas. Mas, ini bau. Ini nggak layak buat bayi kita. Hanya sementara, sayang, kata Bagas, mencoba menenangkan Fiona sekaligus dirinya sendiri. Nanti aku cari kerja. Kerja apa aja? Kerja apa? Kamu dipecat tidak hormat. Siapa yang mau terima kamu? Malam itu, Fiona tidur di atas kasur kapuk tipis yang ditinggalkan penghuni lama, menangisi nasibnya. Mimpi bermanja-manja di rumah mewah kini hanya kenangan pahit. Dia menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba dan bersumpah dalam hati. Dia membenci Bagas. Tapi dia lebih membenci Arini. Sementara mereka memulai neraka duniawi mereka, aku sedang berada di puncak duniaku. Aku memimpin rapat audit di ruang konferensi utama. Wajahku dingin dan fokus saat layar besar di depanku menampilkan diagram aliran dana yang diselewengkan Bagas. Kerugian kita mencapai hampir 2 miliar, kataku pada jajaran manajer.
Bagas Pradana tidak hanya mengambil dana entertainment. Dia membuat faktur palsu, memanipulasi biaya proyek, dan mengambil bonus atas kinerja fiktif. Semua orang di ruangan itu menunduk. Saya tidak mau tahu, lanjutku. Saya mau uang itu kembali. Pak Haris, aku menoleh pada pengacaraku yang duduk di sampingku. Gugatan perdata untuk pengembalian aset sudah kita layangkan, Bu Arini, sahut Pak Haris. Kita akan kejar semua aset atas nama Bagas Pradana. Meskipun, tampaknya, dia tidak punya apa-apa lagi selain jam tangan dan beberapa barang branded yang kita tahu dia beli pakai uang perusahaan. Bagus, sita semuanya, kataku. Saya tidak mau dia punya sisa sepeser pun. Setelah rapat, Pak Haris memberiku pembaruan lain. Surat panggilan sidang cerai pertama sudah dikirim ke alamat rumah Anda, yang juga alamat KTP-nya. Tentu saja, dia tidak di sana. Pengadilan akan melakukan panggilan kedua, dan jika dia tidak hadir juga, prosesnya akan berjalan fair step. Putusan akan jatuh lebih cepat, dan hak asuh Rian sepenuhnya aman di tangan Anda. Sempurna, kataku, tersenyum puas. Aku pulang ke rumah sore itu. Aku sengaja mengambil jalan memutar, melewati area di mana Bagas dan Fiona menyewa apartemen mewah mereka dulu. Apartemen itu tampak megah di bawah langit senja. Aku membayangkan bagaimana rasanya bagi Fiona pindah dari kemewahan itu ke kontrakan petakan yang bau. Tawaku kembali terdengar di dalam mobil. Selamat menikmati kemiskinan, bisikku pada angin. Itu baru permulaan. Saat aku tiba di rumah, aku melihat Rian sedang berlari di taman, bermain kejar-kejaran dengan Bei Surti. Tawa riangnya memenuhi halaman. Inilah istanaku. Dan kini, istana ini bersih. Minggu-minggu berlalu. Bagiku dan Rian, waktu berjalan dengan ritme baru yang menyenangkan. Tanpa bayang-bayang kebohongan Bagas, rumah kami terasa lebih cerah. Aku merombak total kamar tidur utama, mengganti semua perabotannya, mengecat dindingnya dengan warna ivory yang lembut. Ranjang baru yang kupesan jauh lebih nyaman, meski hanya kutiduri sendiri. Proses perceraian berjalan lancar. Seperti dugaan Pak Haris, Bagas tidak pernah muncul di pengadilan. Dia menghilang, terlalu malu atau terlalu sibuk mengurus hidup barunya yang berantakan. Hakim dengan mudah mengabulkan gugatanku secara fair step. Hak asuh Rian jatuh sepenuhnya ke tanganku, dan Bagas tidak mendapatkan sepeser pun harta gonogini sesuai dengan perjanjian pranikah kami. Di kantor, aku memimpin dengan tangan besi. Aku membersihkan sisa-sisa kroni Bagas, mempromosikan orang-orang yang jujur dan kompeten. Perusahaan, yang sempat goyah karena penggelapan dananya, kini kembali stabil di bawah kendaliku. Aku adalah Arini Wijaya, sang CEO, sang ibu, sang pemenang. Aku bahkan sudah mulai tertawa lagi. Tawa yang tulus. Saat Rian menceritakan lelucon dari sekolahnya, atau saat kami bermain perang bantal di akhir pekan. Mama, Rian sayang Mama, katanya tiba-tiba suatu malam saat aku menyelimutinya. Aku tertegun. Mama juga sayang banget sama Rian. Lebih dari apapun. Sekarang Mama nggak pernah kelihatan sedih lagi, ujarnya polos. Dulu, waktu Papa masih pura-pura kerja di luar kota, Mama sering nangis di kamar mandi. Aku memeluknya erat. Anakku tahu. Dia merasakannya. Maafin Mama, ya. Sayang, sekarang gak akan ada tangisan lagi. Hanya tawa. Janji. Janji, bisikku. Janji itu adalah kemewahan yang tidak dimiliki Fiona. Di kontrakannya, yang ada hanya teriakan dan air mata. Sudah hampir 2 bulan mereka tinggal di gang sempit itu. Uang hasil menjual jam tangan branded Bagas, satu-satunya barang berharga yang tidak langsung disita karena melekat di tubuhnya, sudah menipis. Bagas berusaha mencari kerja. Tapi seperti dugaanku, namanya sudah hancur. Dipecat tidak hormat adalah noda hitam yang tidak bisa dihapus dari CV-nya. Setiap perusahaan yang dia datangi, menolaknya mentah-mentah. Beberapa HRD bahkan menatapnya dengan pandangan mencemooh. Kabar seorang direktur yang menggelapkan dana perusahaan demi selingkuhannya telah menjadi gosip panas di kalangan eksekutif. Dia terpaksa menurunkan standarnya. Dari melamar posisi manajer, turun menjadi staf, lalu turun lagi. Tapi bahkan untuk posisi rendahan pun,
ijazah S2-nya yang mentereng justru menjadi bumerang. Anda overqualified, Pak Bagas, kata seorang supervisor muda yang mewawancarainya untuk posisi admin gudang. Kami curiga Anda tidak akan betah. Dia pulang ke kontrakan dengan tangan hampa, disambut oleh pemandangan yang semakin membuatnya muak. Fiona, yang perutnya semakin membesar, hanya berbaring di kasur kapuk. Dia menolak melakukan apapun. Dia menolak membersihkan kontrakan yang bau itu, menolak memasak. Dia menghabiskan hari-harinya dengan menangis dan mengutuk Arini di media sosial palsunya. Panas, Mas. Aku kegerahan, keluhnya begitu Bagas masuk. Nyalain ah. Kita nggak punya AC, Vio, sentak Bagas. Kita cuma punya kipas angin butut ini. Kalau gitu beli as. Kamu itu laki-laki. Masa cari uang buat beli AC aja nggak bisa? Dulu kamu janjiin aku istana. Dulu itu beda, teriak Bagas, melempar tas selempang murahnya ke lantai. Dulu aku punya Arini di belakangku. Aku punya perusahaan dia. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Dan ini semua juga karena kamu. Karena aku? Fiona bangkit duduk, matanya menyala marah. Kamu yang bohongin aku. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang rumah itu rumahmu. Ternyata kamu cuma numpang hidup sama istri kaya. Kamu itu benalu. Benalu. Kata itu menghantam Bagas. Itu adalah kata yang sama persis yang pernah dilontarkan ayah Arini padanya bertahun-tahun lalu, saat Bagas meminta restu untuk menikahi Arini. Kamu pikir kamu siapa? Balas Bagas, racun keluar dari mulutnya. Kamu juga cuma mau hartaku, kan? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu sengaja pamer-pamer di Instagram biar Arini lihat, kan? Kamu yang mempercepat kehancuran kita. Aku cuma mau pengakuan, isak Fiona. Aku hamil anakmu. Aku pantas dapat yang terbaik. Bukan kayak gini. Aku mau periksa kandungan di rumah sakit bagus. Aku mau makan enak. Aku benci hidup kayak gini. Pertengkaran itu menjadi menu harian mereka. Cinta yang dulu mereka agung-agungkan, yang mereka anggap sebagai anugerah, kini luntur, memperlihatkan wujud aslinya, sebuah transaksi bisnis yang gagal total. Fiona menginginkan kemewahan, Bagas menginginkan pengakuan dan status. Kini keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Kehamilan Fiona adalah satu-satunya pengikat mereka, dan itu pun terasa seperti rantai yang berat. Suatu sore, Bagas pulang dengan wajah sedikit lebih cerah. Dia berhasil mendapatkan pekerjaan. Bukan di gedung tinggi. Bukan di ruang ber-AC. Dia menjadi sopir taksi online. Menggunakan mobil sewaan murah. Ini yang kamu dapat, desis Fiona, menatap seragam biru yang dibawa Bagas. Sopir? Kamu? Direktur, jadi sopir? Memangnya aku punya pilihan lain, kata Bagas lelah. Setidaknya kita bisa makan. Setidaknya kita bisa bayar kontrakan ini. Terima aja nasib kita, Vio. Fiona tidak menjawab. Dia membuang muka, air matanya menetes dalam diam. Ratu Jalang itu kini telah menjadi istri seorang sopir, tinggal di kontrakan pengap. Mimpi buruknya telah menjadi kenyataan. Dan di seberang kota, aku baru saja menandatangani kesepakatan bisnis senilai puluhan miliar. Aku menatap pemandangan kota dari ruanganku, tersenyum. Di suatu tempat di bawah sana, di antara kemacetan Jakarta, mantan suamiku sedang menyetir, berjuang mencari beberapa lembar ratusan ribu. Keadilan, terkadang, terasa sangat manis. Musim berganti. Panas berganti hujan, lalu kembali ke panas yang menyengat. Bagiku, itu berarti merencanakan liburan sekolah untuk Rian. Kami baru saja kembali dari perjalanan 2 minggu ke Jepang. Kami melihat bunga sakura, bermain di Disneyland, dan makan sushi sampai kenyang. Rian tumbuh menjadi anak yang lebih ceria. Tanpa ketegangan dan kebohongan di rumah, dia berkembang. Dia tidak pernah lagi bertanya tentang ayahnya. Baginya, Papa telah menjadi figur jahat dalam film yang sudah lama selesai. Dunianya kini penuh. Penuh olehku, oleh kakek neneknya, dan oleh tawa. Mama, lihat, serunya, menunjukkan foto kami berdua di depan Gunung Fuji. Kita kelihatan bahagia banget. Aku memeluknya. Kita memang bahagia, sayang. Malam itu, aku duduk di balkon kamarku yang baru,
menatap taman yang diterangi lampu-lampu temaram. Aku menyesap segelas wine putih, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Haris. Audit final selesai. Total dana yang berhasil kita selamatkan dan sita kembali dari aset-aset kecil yang sempat dibeli Bagas, 21 miliar. Kasus ditutup. Selamat, Bu Arini. Aku tersenyum. Semuanya sudah selesai. Bersih. Tuntas. Di belahan kota yang lain, di sebuah kontrakan petakan yang panasnya seperti oven, tidak ada yang namanya kedamaian. Sudah 8 bulan lebih Fiona hamil. Perutnya kini begitu besar hingga dia kesulitan bernapas di ruangan yang pengap itu. Kipas angin butut yang mereka punya hanya memutar udara panas. Kakinya bengkak, wajahnya sembab karena kekurangan gizi dan terlalu banyak menangis. Bagas bekerja 16 jam sehari sebagai sopir taksi online. Penghasilannya pas-pasan. Cukup untuk membayar sewa kontrakan bulanan, membeli beras, telur, dan mie instan. Tidak ada lagi steak mewah, tidak ada sushi, tidak ada vitamin ibu hamil yang layak. Setiap malam, Bagas pulang dengan bau keringat dan asap knalpot, membawa uang beberapa lembar yang langsung direbut Fiona. Cuma segini, desis Fiona, menghitung uang lecek itu. Ini nggak cukup buat beli susu hamil. Kamu gimana, sih? Kerja gitu aja nggak becus. Syukuri aja kita masih bisa makan, balas Bagas, sama lelahnya. Dia menjatuhkan diri ke lantai, tidak ke kasur kapuk yang sudah panas dan penuh kutu. Aku capek, Vio. Jalanan macet. Penumpang rewel. Kamu pikir gampang? Dulu kamu direktur? Dan dulu aku bukan suamimu, teriak Bagas. Kalimat itu menggantung di udara. Fiona terdiam. Itulah kebenaran yang tidak berani mereka ucapkan. Cinta mereka hanya ilusi yang ditenagai oleh uang Arini. Tanpa uang itu, yang tersisa hanya 2 orang asing yang saling membenci. Malam itu, saat Bagas baru saja terlelap di lantai, dia terbangun oleh rintihan. Mas, Bang. Fiona memegangi perutnya. Wajahnya pucat pasi. Kenapa lagi? Gumam Bagas, masih setengah tidur. Perutku sakit banget. Sit. Fiona menjerit. Air ketubannya pecah, membasahi kasur kapuk yang kotor. Panik. Bagas panik. Dia melihat ke dompetnya. Hanya ada sisa uang 100.000. Dia tidak punya asuransi. Dia tidak punya apa-apa. Bentar, aku sewa mobil. Bagas berlari keluar, berusaha menyalakan aplikasi di ponselnya. Sial. Saldo drivernya belum cair. Dia berlari ke pangkalan ojek di ujung gang. Memohon, mengemis, menjanjikan akan membayar 2 kali lipat nanti. Akhirnya, seorang tukang ojek yang iba membantunya mencarikan taksi online, ironisnya, dari perusahaan saringan. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti neraka. Fiona menjerit-jerit di kursi belakang. Mereka tidak bisa ke rumah sakit mewah tempat Fiona berencana melahirkan dulu. Mereka menuju ke RSUD, rumah sakit umum daerah, yang penuh sesak dan antre. Setelah proses administrasi yang berbelit-belit dan Bagas harus menyerahkan KTP-nya sebagai jaminan karena tidak punya uang muka, Fiona akhirnya didorong ke ruang bersalin kelas 3. Ruangan itu berisi 6 ranjang lain, hanya dipisahkan oleh tirai tipis. Bagas menunggu di luar, di koridor yang bau obat dan keringat. Dia duduk di lantai, kepalanya tertunduk. Dia bukan lagi Bagas Pradana sang direktur. Dia hanyalah seorang pria miskin yang istrinya akan melahirkan. Setelah berjam-jam yang terasa seperti selamanya, seorang perawat keluar. Pak Bagas? Selamat, Pak. Anaknya laki-laki. Ibunya kelelahan, tapi selamat. Bagas berjalan gontai mengikuti perawat. Dia melihat Fiona, terbaring lemas dan pucat di ranjang besi. Di sampingnya, dalam sebuah boks bayi standar, terbaring seorang bayi mungil yang merah. Pewaris. Bagas menatap bayi itu. Bayi yang dijanjikan Fiona sebagai pewaris takhta. Bayi yang seharusnya lahir di kamar VVIP, disambut dengan perawat pribadi, dan dibungkus selimut mahal. Kini, bayi itu lahir di RSUD kelas 3, dibungkus kain bedong donasi yang warnanya sudah kusam. Tidak ada rasa bahagia.
Yang ada hanya rasa putus asa yang menghancurkan. Dia telah menghancurkan hidup Arini. Dia telah menghancurkan hidup Rian. Dan kini, dia telah menghancurkan hidup anak ini bahkan sebelum dimulai. Fiona membuka matanya. Dia menatap bayi itu, lalu menatap Bagas. Tidak ada air mata kebahagiaan. Jadi ini pewaris kita, desisnya getir. Pewaris kemiskinan. Saat itulah Bagas hancur. Dia berjalan keluar koridor, tangannya gemetar. Dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak peduli lagi dengan harga diri. Dia melihat telepon umum di sudut koridor. Dia merogoh koin sisa di sakunya. Dia menekan nomor. Nomor yang dia hafal di luar kepala. Nomor rumah Arini. Aku sedang membaca buku di perpustakaan pribadiku saat telepon rumah berdering. Jarang sekali ada yang menelepon ke nomor itu selain orang tuaku. Aku mengangkatnya. Halo? Hening sesaat. Lalu terdengar suara yang hampir tidak kukenali. Suara pria yang hancur. Jantungku berhenti berdetak. Bagas. Halo, Rini. Aku tahu aku nggak pantas, tapi aku mohon. Suaranya bergetar, menahan isak. Aku diam. Fiona, dia melahirkan. Anak kami laki-laki. Kami di RSUD. Kami nggak punya uang, Rin. Kami nggak bisa bayar. Kami nggak bisa pulang. Aku mohon, bukan buat aku. Bukan buat Fiona. Tapi buat anak ini. Dia nggak salah, Rini. Dia. Aku mendengarkan ocehannya. Permohonannya. Tangisannya. Pria yang dulu gagah dan sombong itu kini mengemis seperti pengemis di jalanan. Dia mengemis padaku. Untuk anak dari selingkuhannya. Aku menarik napas perlahan. Aku menatap foto Rian yang tersenyum di meja. Bagas, kataku. Suaraku dingin, setajam es. Dia terdiam, penuh harap. Ya, Rini. Selamat atas kelahiran, pewarismu. Aku meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya. Memutus panggilannya. Aku kembali ke kursiku, membuka bukuku lagi. Tapi aku tidak bisa fokus. Aku bangkit, berjalan ke balkon. Di luar, langit Jakarta cerah. Bintang-bintang terlihat samar. Aku menghirup udara malam yang bersih. Aku tidak merasa bersalah. Aku tidak merasa kasihan. Aku merasa bas. Selamat menikmati hidup barumu, Bagas. Kamu sudah memilih ranjangmu. Sekarang, tidurlah di atasnya. Gagang telepon yang dingin itu terasa berat di tanganku. Aku meletakkannya perlahan, memutus satu-satunya benang rapuh yang masih menghubungkan masa laluku dengan masa kiniku. Di koridor RSUD yang bau desinfektan, Bagas berdiri mematung. Telinganya masih menangkap nada panggil yang terputus. Tut, tut. Arini telah menutup teleponnya. Dia tidak berteriak. Dia tidak marah. Dia hanya menutupnya. Sebuah penolakan yang absolut. Dingin, bersih, dan final. Harapan terakhirnya, setipis apapun itu, baru saja dipadamkan. Tidak ada lagi Arini sang penyelamat. Tidak ada lagi jaring pengaman. Dia benar-benar sendirian. Dia berbalik, berjalan gontai kembali ke bangsal kelas 3. Fiona sudah duduk di ranjangnya, wajahnya penuh antisipasi yang cemas. Gimana, Mas? Dia mau transfer, kan? Kapan? Bilang sama perawatnya, kita minta pindah kamar ke VVIP. Bagas menatap wanita yang telah menghancurkan hidupnya, dan yang hidupnya telah ia hancurkan. Wajah Fiona yang bengkak dan pucat, rambutnya yang lepek oleh keringat persalinan, sama sekali tidak mirip dengan ratu yang dulu dia bayangkan. Dia nutup teleponnya, bisik Bagas. Mata Fiona melebar tak percaya. Apa? Nggak mungkin. Kamu pasti salah ngomong. Kamu nggak ngemis sama dia, kan? Coba lagi. Telan lagi. Nggak ada gunanya, Vio, kata Bagas, suaranya mati. Sudah selesai. Dia nggak akan bantu kita. Nggak berguna. Fiona menjerit, suaranya melengking hingga membuat bayi-bayi lain di ruangan itu terbangun dan menangis. Kamu laki-laki nggak berguna. Aku benci kamu. Terus kita gimana? Kita mau pulang ke kontrakan bau itu sama bayi ini? Nggak mau. Aku nggak mau pulang. Seorang perawat datang tergopoh-gopoh. Ibu,
Tolong jangan teriak-teriak. Ini rumah sakit. Saya nggak peduli, isak Fiona histeris. Saya mau pulang. Tapi saya nggak punya uang. Suami saya miskin. Dia nggak bisa bayar? Perawat itu menatap Bagas dengan pandangan kasihan bercampur jengkel. Pak, mohon maaf. Administrasinya harus diselesaikan dulu sebelum ibu dan bayinya bisa pulang. Mereka terperangkap. Bagas keluar dari ruangan itu. Dia harus mendapatkan uang. Dari mana saja? Dia merogoh sakunya. Ponselnya, kunci kontrakan, dan dompet yang isinya hanya KTP dan SIM. Lalu jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras di sakunya. Sebuah benda yang sudah lama tidak dia perhatikan. Cincin kawinnya. Bukan cincin yang dia berikan pada Arini, tapi cincin yang Arini berikan padanya. Emas putih solid, bertahtakan berlian kecil yang simpel namun mahal. Dia tidak pernah melepasnya, entah karena kebiasaan atau karena itu adalah pengingat terakhir dari siapa dia dulu. Tanpa berpikir dua kali, dia berlari keluar rumah sakit. Dia menemukan sebuah toko emas kecil di seberang jalan, di antara warung-warung rokok. Mau jual, Pak? Tanya pemilik toko berwajah bosan. Bagas meletakkan cincin itu di meja kaca. Berapa? Si pemilik toko menimbangnya, menggoresnya, meneteskan cairan asam. Lumayan. 5 juta, Pak? 10 juta, Pak? Itu berlian, kata Bagas, suaranya putus asa. Si pemilik toko tertawa. Berlian secuil gini? 5 juta. Mau, atau enggak? Bagas menelan ludahnya. Harga dirinya sudah lama hilang. Ya, saya ambil. 5 juta. Uang yang dulu biasa dia habiskan untuk sekali makan malam bersama Fiona, kini menjadi harga dari 8 tahun pernikahannya. Dia kembali ke rumah sakit, membayar tagihan persalinan kelas 3 yang paling minimalis. Ada sisa sedikit. Cukup untuk ongkos pulang dan membeli beberapa perlengkapan bayi paling murah. Mereka pulang bukan dengan sedan mewah. Mereka pulang dengan bajai reot yang bergetar hebat, membuat Fiona terus mengaduh kesakitan. Pelan-pelan, Bang, bentak Fiona pada sopirnya. Nggak lihat apa? Ini ada bayi. Sopir bajai itu hanya mendengus. Saat mereka tiba di depan gang sempit, pemandangan itu terasa lebih menyedihkan dari sebelumnya. Fiona, menggendong bayi yang dibungkus kain bedong RSUD, harus berjalan hati-hati melewati comberan yang mampet. Mimpi indahnya menjadi ratu telah resmi berakhir. Dia adalah penghuni Gang Senggol. 2 hari kemudian, aku sedang berada di kantorku. Ruangan CEO yang baru saja selesai kurenovasi. Semuanya berbau cat baru dan kesuksesan. Aku sedang meninjau proposal ekspansi bisnis ke Singapura saat telepon di mejaku berdering. Itu Rika. Seorang sosialita yang dulu sering arisan bersamaku. Seorang wanita yang hidup dari gosip. Arini, darling. Ya ampun, apa kabar? Suaranya dibuat semanis mungkin. Baik, Rika. Ada apa? Tanyaku, langsung ke intinya. Ya ampun, kamu pasti nggak akan percaya ini. Aku barusan banget, lihat Bagas. Alisku terangkat. Oh, ya? Iya. Kamu tahu aku lihat di mana? Dia jadi sopir taksi online yang aku pesan. Sumpah, aku kaget banget. Wajahnya kucel, bau rokok. Ya ampun, kasihan banget. Beda jauh dari yang dulu. Aku hanya bergumam, Dan itu belum seberapa, Rin. Lanjut Rika, semakin bersemangat karena merasa punya berita eksklusif. Kemarin, temanku lihat dia di apotek 24 jam. Tengah malam, dia lagi beli susu bayi. Dan kamu tahu, dia beli susu kaleng yang paling murah itu, loh, yang biasa buat di posyandu. Terus dia sama si Fiona itu. Ya Tuhan, Rin, kucel banget. Gendut, pakai daster, rambutnya lepet. Katanya sih mereka tinggal di kontrakan petakan di daerah Pademangan. Ya ampun, dari direktur jadi sopir, dari ratu jadi ratu Gang Senggol. Rika tertawa kecil di ujung telepon, menikmati kemalangan orang lain. Karma itu beneran ada ya, Rin? Syukurlah kamu udah cerai dari dia. Setelah Rika selesai bergosip, aku menutup telepon. Aku diam sejenak. Kantorku hening. Dari jendela kaca,
Aku bisa melihat seluruh kota Jakarta terhampar di bawahku. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang sibuk, dan di suatu tempat di antara jutaan manusia itu. Dia, yang dulu memandangku rendah, kini menjadi sopir taksi. Dia, yang dulu menolak menemui anaknya demi proyek, kini kebingungan membeli susu murah untuk anak haramnya. Dan dia, si wanita jalang yang ingin menjadi ratu, kini berakhir di kontrakan petakan, berdebat soal susu kaleng. Aku teringat wajah sombong Fiona di depan pintuku. Aku mau bermanja-manja jadi ratu di rumah ini. Aku teringat wajah Bagas yang dingin. Kamu nggak akan ngerti. Aku teringat diriku sendiri yang menangis di lantai kamar mandi. Lalu, sebuah tawa kecil keluar dari tenggorokanku. Tawa itu tumbuh. Semakin keras. Semakin lepas. Aku tertawa. Aku tertawa terbahak-bahak. Sendirian di kantor mewahtiku. Aku menertawakan nasib mereka yang mengenaskan. Aku menertawakan ironi hidup yang begitu sempurna. Ini bukan tawa jahat. Ini adalah tawa pembebasan. Tawa yang membersihkan sisa-sisa luka terakhir. Mereka ingin menghancurkanku. Tapi mereka lupa, aku adalah istananya. Dan mereka kini terkubur di bawah puing-puing yang mereka ciptakan sendiri. 2 tahun. 2 tahun telah berlalu sejak hari di mana aku membanting pintu di depan wajah Bagas dan Fiona. Waktu adalah penyembuh yang ajaib, tapi lebih dari itu, waktu adalah pembangun yang hebat. Dalam 2 tahun, aku tidak hanya menyembuhkan luka. Aku membangun kembali istanaku, bukan lagi sebagai benteng pertahanan, tapi sebagai sebuah rumah. Kamar tidur utama yang kurenovasi total kini menjadi tempat favoritku. Jendela-jendelanya besar, menghadap langsung ke taman belakang yang rimbun. Tidak ada lagi jejak parfum Fiona, tidak ada lagi bayangan kebohongan Bagas. Yang ada hanya aroma diffuser lavender dan tawarian yang terdengar dari kamarnya di seberang. Perusahaan di tanganku berkembang pesat. Aku membuktikannya pada dewan direksi, pada almarhum ayahku, dan yang terpenting, pada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar istri. Aku adalah Arini Wijaya, dan aku adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Hari ini, taman belakangku penuh dengan balon dan tawa anak-anak. Ini adalah pesta ulang tahun Rian yang ke-9. Sebuah pesta besar yang meriah. Berbeda dengan pesta 2 tahun lalu yang diselimuti awan gelap dan berakhir dengan drama, hari ini langit cerah. Ada panggung sulap, stan es krim, dan puluhan teman sekolah Rian berlarian di rumput. Aku berdiri di teras, memegang segelas jus jeruk, mengamati semuanya. Bei Surti, yang kini menjadi kepala rumah tangga kepercayaanku, sibuk membagikan kue. Kedua orang tuaku duduk di kursi rotan, tertawa melihat tingkah cucu mereka. Rumah ini penuh. Penuh dengan kehidupan. Penuh dengan cinta yang tulus. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan dari Rika si biang gosip, aku sudah lama memutus hubungan dengan lingkaran pertemanan toksik itu. Pesan ini dari Pak Haris. Sudah lama kami tidak berhubungan soal kasus itu, jadi aku sedikit terkejut. Pesan itu singkat, bukan dokumen legal. Hanya sebuah tautan ke artikel berita online lokal yang nyaris tidak terkenal. Judulnya, pasangan suami istri penipu pinjol ditangkap di kontrakan kumuh. Jantungku berdebar sepersekian detik. Aku membuka tautan itu. Fotonya buram, diambil dengan kamera ponsel berkualitas rendah. Tapi aku bisa mengenali mereka. Bagas, jauh lebih kurus, wajahnya kusam, ditumbuhi janggut yang tidak terurus. Dia ditundukkan oleh 2 orang petugas, tangannya diborgol ke belakang. Dan Fiona. Dia menggendong seorang anak balita yang menangis. Fiona sendiri tampak histeris, rambutnya acak-acakan, berteriak ke arah kamera. Dia tidak lagi terlihat seperti ratu. Dia terlihat persis seperti apa adanya, seorang penipu kelas teri yang terpojok. Artikel itu menceritakan bagaimana mereka berdua, setelah Bagas kehilangan pekerjaan terakhirnya, sebagai buruh angkut di pasar, beralih ke penipuan skala kecil. Mereka meminjam uang dari puluhan aplikasi pinjaman online ilegal dengan data palsu, lalu kabur dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Mereka akhirnya tertangkap setelah pemilik kontrakan terakhir melaporkan mereka karena tidak membayar sewa selama 3 bulan. Mereka hancur. Benar-benar hancur,
tanpa bisa bangkit kembali. Aku menatap foto itu lama. Wajah Bagas yang putus asa. Wajah Fiona yang penuh amarah dan kebencian. Apa yang kurasakan? Dulu, aku tertawa. Dulu, aku merasa menang. Kini, saat aku menatap foto mereka, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada kemenangan. Hanya kehampaan. Mereka benar-benar tidak ada artinya lagi bagiku. Mereka hanyalah orang asing di artikel berita kriminal yang tidak akan kuingat besok pagi. Kemenangan sejatiku bukanlah saat mereka miskin. Kemenangan sejatiku adalah saat mereka tidak lagi bisa memancing emosi apapun dariku. Aku menghapus pesan itu. Aku memasukkan ponselku ke dalam saku. Mam? Aku menoleh. Rian berlari ke arahku, wajahnya penuh noda coklat dari kue. Dia melompat dan memeluk kakiku. Mama, lihat. Om badutnya bisa keluarin burung merpati, serunya riang. Aku tertawa. Tawa yang tulus dari perutku. Aku berjongkok, menyamai tingginya, dan membersihkan noda coklat di pipinya dengan ibu jariku. Hebat banget, kataku. Sekarang, waktunya tiup lilin, jagoan. Aku menggandeng tangan mungilnya. Dia balas menggenggam erat. Kami berjalan bersama melintasi rumput, menuju kue ulang tahunnya yang besar, diiringi lagu, "Selamat ulang tahun," dari teman-temannya. Aku menatap sekelilingku. Rumahku yang indah. Putraku yang bahagia. Hidupku yang utuh. Aku tidak lagi membutuhkan pengkhianat untuk mendefinisikan kekuatanku. Aku tidak lagi membutuhkan balas dendam untuk merasakan kemenangan. Kini, aku dan anakku hidup bahagia. Dan itu adalah akhir yang sempurna. Langit senja di atas, istana, itu kini berwarna ungu lembut, bukan lagi merah membara seperti api kemarahan. 5 tahun telah mengubah segalanya. Rumah yang dulu menjadi simbol status yang dingin, lalu menjadi medan pertempuran, kini telah sepenuhnya menjadi rumah. Di taman belakang yang rimbun, Arini, yang kini berusia akhir 30-an, tampak lebih bersinar dan tenang, sedang tertawa di tepi kolam renang. Di hadapannya, Rian, yang kini berusia 14 tahun, seorang remaja laki-laki yang jangkung dan penuh percaya diri, baru saja mengeluhkan guru matematikanya. Mama serius, dia kayaknya benci Rian, gerutu Rian, sambil melempar bola basket kering di halaman. Atau, kata Arini, menyesap lemon tea-nya, dia benci karena kamu lebih sering main game daripada kerjain PR-nya. Rian mendengus, tapi kemudian tersenyum. Mama tetap CEO paling galak, ya? Hanya untukmu, sayang, balas Arini. Sekarang mandi, kita makan malam. Kakek dan nenek mau video call. Arini mengawasi punggung putranya yang tegap saat berjalan masuk ke rumah. Dia adalah karya terbaiknya. Seorang anak laki-laki yang tumbuh stabil, penuh kasih, dan sama sekali tidak terluka oleh bayang-bayang masa lalu. Dia telah berhasil. Perusahaannya merajai Asia Tenggara. Dia dihormati, disegani, dan ya, dia sangat kaya. Tapi kekayaan itu kini terasa berbeda. Itu bukan lagi perisai, tapi alat untuk membangun kenyamanan bagi orang-orang yang dia cintai. Dia tidak pernah menikah lagi. Bukan karena trauma, tapi karena dia belum menemukan alasan yang cukup kuat untuk mengusik kedamaian sempurna yang telah dia bangun untuk dirinya dan Rian. Dia telah menang. Bukan hanya menang melawan Bagas dan Fiona, tapi dia telah menang melawan kesepian, melawan pengkhianatan, dan melawan keraguan dirinya sendiri. Di sudut lain kota, di bawah jembatan layang yang berdebu dan berisik, Nasib baru saja selesai menagih hutangnya. Sebuah terminal bus bayangan. Asap rokok bercampur dengan bau solar dan keringat. Seorang pria kurus dengan mata kosong, yang usianya terlihat 15 tahun lebih tua dari yang seharusnya, sedang berteriak parau. Bekasi! Bekasi! 3 lagi berangkat! Itu Bagas. Setelah keluar dari penjara 2 tahun lalu atas kasus penipuan pinjol, dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada ijazah yang laku, tidak ada relasi, tidak ada wajah untuk dijual. Dia menjadi calo tiket. Sebuah tangan kurus dan penuh bekas luka mencengkeram lengannya. Uang rokoknya mana? Fiona. Wajahnya yang dulu cantik kini tirus, pipinya kempot, matanya liar dan selalu waspada.
Kecantikan telah luntur digantikan kekerasan hidup. Sabar, bentak Bagas. Belum ada yang naik. Nggak guna, desis Fiona. Di belakang mereka, duduk di atas kardus di samping tumpukan ban bekas, seorang anak laki-laki kurus berusia sekitar 5 tahun. Dia menatap pertengkaran orang tuanya dengan mata yang sama kosongnya seperti mata Bagas. Dia tidak menangis. Dia sudah lama belajar bahwa menangis tidak ada gunanya. Ini adalah pewaris itu. Pewaris kemiskinan, kemarahan, dan nasib buruk. Itu semua gara-gara perempuan sihir itu, bisik Fiona, seperti yang selalu dia lakukan setiap malam. Coba aja dia mati. Pastikan. Diam, potong Bagas. Jangan sebut-sebut dia lagi. Dia sudah nggak ada urusannya sama kita. Bagas tahu. Arini tidak ada urusannya dengan nasib mereka. Arini tidak melakukan apa-apa lagi pada mereka. Merekalah yang melakukan ini pada diri mereka sendiri. Malam itu, saat bus terakhir pergi, mereka bertiga berjalan menyusuri rel kereta. Pulang ke gubuk semi permanen mereka di bantaran kali. Bagas, Fiona, dan sang pewaris. Ratu dan Raja Palsu kini memerintah kerajaan sampah dan keputusasaan. Di rumahnya yang mewah, Arini sedang berdiri di balkon kamarnya. Dia baru saja selesai menyelimuti Rian. Dia menatap kota yang berkelip di kejauhan. Dia tidak tahu dan tidak peduli apa yang terjadi pada dua orang yang pernah hampir menghancurkannya. Ingatan tentang mereka sudah sekering daun mati, rapuh dan mudah hancur menjadi debu. Dulu, dia pernah berteriak bahwa rumahnya tak pantas untuk manusia hina. Kini dia tersenyum. Dia salah. Rumah ini tidak pernah tentang mereka. Rumah ini adalah tentang dia. Dan kini, dia telah menemukan ratu yang sesungguhnya. Ratu itu adalah dirinya sendiri. Dia menutup pintu balkon. Udara malam terasa sejuk. Dia tidur nyenyak malam itu, seperti malam-malam lainnya. Bahagia, utuh, dan bebas.